Tapi ada tiga sih, Mas. Kalau dalam perspektif tasawuf itu ada satu ya. Mungkin ini kita pakai bahasa aslinya, the way of love, the way of knowledge, the way of suffering. Artinya apa? Jalan cinta, jalan pengetahuan, dan jalan penderitaan gitu. Nah makanya tiga-tiganya ini penting. Mungkin Mas Hendra pernah dengar gini deh, kita nanti akan kedatangan Imam Mahdi. Iya kan? Imam Mahdi itu bukan apa langit dari datang, bukan. Imam Mahdi itu artinya knowledge. Knowledge. Yes. Karena dengan jalan knowledge kita akan mendapatkan itu gitu. Pernah dengar nggak? Isa akan turun kembali. Iya, apa itu kan bukan datang dari langit terus gondrong bawa, bukan gitu kan. Tapi Isa itu adalah cinta kasih. Ketika welas asih itu hadir, maka kita akan masuk ke dalam itu gitu. Maka ketika kedatangan Imam Mahdi dan Isa itu hadir, artinya saya punya knowledge, pengetahuan, saya punya welas asih, dan saya siap untuk menghadapi penderitaan gitu. Mantap, mantap. Isa sama Imam Mahdinya kan udah dikupas tuh. Iya. Nah, kalau bicara soal Isa nggak lengkap kalau tanpa Dajjal kan? Oh iya. Simpel Mas, Dajjal itu disebut mata satu. Seseorang yang ngelihat sebelah mata berarti merendahkan orang lain. Maka merendahkan orang lain itu adalah sifat Dajjal sebetulnya. Jadi kita nggak usah mikir-mikir yang jauh-jauh gimana gitu ya, karena sifat-sifat itu tanpa disadari ada di dalam diri kita gitu. Ketika kita memicingkan mata, ngelihat orang sebelah mata, ya saya lagi jadi Dajjal sebetulnya. Kenapa? Karena saya nggak ngelihat seutuhnya. Yang saya lihat hanya sebelah, sepotong sesuai dengan ekspektasi saya, sehingga ketika saya jauh dari dalam tanda petik itu adalah si fitrah tadi, maka yang saya lihat adalah keterpisahan gitu. Makanya ketika orang mengkafirkan orang lain, berarti dia lupa bahwa sebetulnya saya dan yang saya kafirkan itu adalah satu kesatuan yang sama kan. Cuman terhijab lah bahasanya oleh identitas gitu. Nah ini jadi saya melihat sebelah mata gitu. Gitu. Cinta, pengetahuan, penderitaan. Cinta, pengetahuan, penderitaan. Penderitaan ini dimaksudnya seperti apa? Penderitaan itu ketika kita udah kejeduk baru sadar punya kepala gitu. Gini Mas, ini kita ngomongin mayoritas ya. Mayoritas orang itu berubah ketika faktor eksternal membuat dan memaksa dia berubah. Nunggu sakit dulu baru berubah. Nunggu susah dulu baru berubah gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa ternyata juga penderitaan itu adalah jalan memanggil kita pulang gitu. Makanya kalau saya selalu mengutip statementnya Rumi itu selalu mengatakan bahwa luka adalah tempat cahaya masuk gitu. Kalau kita nggak pernah terluka, nggak akan mungkin ada cahaya masuk gitu. Nah artinya kalau kita sedang terpuruk lah, sedang mengalami down gitu ya, lagi ngalamin sesuatu hal yang buruk, sebetulnya itu undangan Tuhan untuk kembali sih sebenarnya. Ayo dong, pulang dong, balik ke fitrah dong gitu. Karena hanya dalam konteks ketika kita mentok, kita baru bisa surrender gitu. Kita baru bisa pasrah. Nah, kepasrahan itu yang diperlukan untuk kembali gitu. Itu sih. Jati diri atau diri sejati itu yang Kang Abu pahami itu apakah sama dengan Tuhan itu sendiri? Ya, mungkin gini ya. Kalau kita bicara tentang Tuhan itu kan luas gitu ya. Saya ngambil perspektif sederhana begini. Bahwa saya selalu mengatakan Tuhan itu adalah kecerdasan tanpa batas. Maka kecerdasan tanpa batas yang bergerak itu menjadi energi dan percikannya itu menjadi ruh. Gitu. Nah, semua makhluk ini kan percikannya dia gitu. Nah, percikan ini yang murni gitulah kira-kira. Nah, ketika si percikan yang murni ini yang disebut sang daya hidup dalam perspektif mungkin disebut sebagai Atman, entah itu disebut sebagai ruh, apapun penamaannya. Atau mungkin ini disebut sebagai kesadaran itu sendiri gitu, sang kesadaran gitu. Sang kesadaran. Nah, jadi dia tuh yang nggak pernah berubah kapanpun dan dimanapun. Karena tubuh fisik mau nggak mau, foto kita dari TK sampai sekarang berubah, ya kan? Pikiran berubah, perasaan berubah. Yang nggak pernah berubah itu adalah sang hidup ini sendiri. Maka ketika kita melihat atau kita melampaui semua yang berubah kepada yang tidak berubah, nah inilah yang disebut sebagai sang kesadaran itu sendiri gitu. Nah jadi kalau tadi pertanyaannya bagian dari Tuhan, ya, kita ini kan tetesan dari lautan itu sendiri gitu. Maka ketika kita menyatu, ya kita kembali kepada lautan gitu. Itu sih. Gitu. Kesadaran sama rasa korelasinya apa kan? Gini, kesadaran itu, gini ya, bahasa kesadaran itu namanya rasa. Bahasa kesadaran namanya rasa. Bahasa otak namanya pikiran. Bahasa tubuh namanya feeling perasaan. Nah, berarti kalau kita bicara tentang kesadaran, dia menggunakan statement rasa. Tapi kalau kita mau menggunakan intelektual, bahasa otak itu pikiran. Tapi kalau kita mau menggunakan emotion, bahasa tubuh itu adalah perasaan gitu. Gitu kira-kira.